Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali terjemahan Al-Qur'an. Kita mempelajari terjemah Al-Qur'an. Alhamdulillah, pekan kemarin kita sudah sampai di surat An-Nas, sudah surat An-Nas, bahkan ini malah kita ulang 2 kali. Nah, pada siang hari ini insya Allah kita masuk di surat yang baru, yaitu surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu surat yang keberapa Bapak Ibu sekalian? 113. Sesuai urutan Al-Qur'an. Nah, sedangkan Al-Falaq ini turunnya kapan? Ya pokoknya makiyah itu lah. Nah, Al-Falaq itu makiyah atau madaniyah? Kok di sini madaniyah ya ternyata ya. Ini madaniyah. Setelah hijrah berarti Al-Falaq itu madaniyah. Haknya sudah hijrah. Walaupun ada yang mengatakan dia makiyah, ada yang mengatakan makiyah, tapi pendapat yang paling tepat ini adalah madaniyah. Turunnya setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Karena apa? Karena salah satu sebab turunnya 2 surat ini itu karena Rasulullah SAW pernah disihir, bukan disantet Pak, disihir. Kalau disantet kan terlalu serem, terlalu kejam. Disihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid bin Aqsam al-Yahudi. Disihir. Tapi sihirnya ini bukan seperti yang kita kira. Kan namanya orang guys, disihir itu disantet, diguna-guna. Kemudian apa Pak? Biasanya kalau nyihir itu apa mawon di masa kita disantet, diguna-guna, terus itu biasanya disantet ya, biar sama istrinya, suami sama istri bubar, cerai. Kemudian usahanya yang aslinya lancar jadi berantakan, yang aslinya rezekinya lancar, posisinya prestisius, tiba-tiba kecelakaan, akhirnya dipecat misalnya. Nah itu banyak santet. Namun sebenarnya ini saya mohon maaf agak belok sedikit ke tafsir. Rasulullah SAW ini disihir bukan seperti tadi, bukan. Tapi yang dimaksud Rasulullah SAW disihir di sini adalah beliau itu ketika melihat istrinya itu dijadikan seperti fata morgana, seakan-akan Rasulullah SAW mendatangi istrinya, maksudnya berhubungan dengan istrinya. Itu yang dikatakan oleh para ulama, maksudnya Rasulullah SAW disihir itu seperti itu, bukan seperti tadi disantet, diguna-guna lain sebagainya, enggak. Cuman pikiran Rasulullah SAW itu seakan-akan beliau tuh ketika melihat sesuatu, melihat apa gitu, seakan-akan itu istrinya. Itu saja. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi istrinya tersebut. Ini yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir bahwasanya sihir di sini seperti itu, bukan seperti yang kita kira. Dan itu
Apa? Kan pakai sarana itu. Iya pakai Saya sarana. kemarin udah dijelasin sama Ustaz. Nah sihir itu banyak. Sihir itu banyak. Nah yang dimaksud Rasulullah SAW disihir oleh orang Yahudi itu seperti itu. Bukan sampai kecelakaan, sampai ini, sampai itu, enggak. Cuman ketika lihat sesuatu itu seakan-akan dia tahu itu istrinya, padahal bukan. Jadi ada hasrat, menimbulkan hasrat. Ya sama kayak di masa kita itu susuk gitu loh. Orang kalau perempuan dipasangi susuk yang aslinya jelek, jadi kayak bidadari. Nah, seperti itu. Tapi ini bukan susuk. Ini cuman jadi seakan-akan ketika Rasulullah melihat sesuatu itu pikirannya dialihkan. Dia kayak, kayaknya istriku, itu kayaknya Aisyah, itu kayaknya Hafsah, itu kayaknya Juwairiyah, itu kayaknya Sofia. Istrinya Rasulullah berapa Bapak Ibu? Hah? 9. Rasulullah itu 9. 11 itu sama Maria Al-Qibtiyah. Itu beliau adalah budak. Budak itu kan boleh. Nah, bagi yang mengatakan istri Rasulullah yang sah itu 9. Tapi kalau semuanya dengan budaknya itu 11. Maria Al-Qibtiyah. Nah, itu saja. Jadi sihirnya cuman seakan-akan melihat sesuatu itu seperti istrinya, bukan yang lain. Kita masuk Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Falaq. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul kemarin artinya apa? Katakanlah. A'udzu artinya aku berlindung. Birabbi kepada Allah, kepada Rabb. Al-Falaq. Falaq ini maksudnya adalah waktu subuh. Ini dikuatkan dengan ayat dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-An'am, Falikul isbahi wa ja'alal laila sakanan wan nahara. Ada yang hafal? Al-An'am, Falikul isbah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan subuh itu Falikul isbah wa ja'alal laila sakanan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan subuh itu untuk awal kehidupan manusia dan menjadikan malam adalah tempat untuk istirahat. Makanya Falikul isbah ini waktu subuh. Makanya bagusnya subuh itu segera beraktivitas. Makanya Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Makanya di sini qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung, katakanlah aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki waktu subuh. Boleh kita misalnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan ciptaannya. Itu boleh. Misalnya a'udzu birabbil Ka'bah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik Ka'bah. Makanya ketika kita sumpah, misalnya saya bersumpah dengan Tuhannya atau Robnya, pemiliknya Ka'bah, itu boleh. Itu boleh. Enggak masuk syirik. Kecuali kalau syirik itu misalnya sumpah pocong, itu enggak boleh. Itu syirik. Kemudian sumpah napa meleh? Sumpah napa? Sumpah palsu itu jelas dosa besar, Pak. Sumpah palsu dosa besar. Nah, yang perlu di masalah sumpah ini adalah sumpah dengan Al-Qur'an, boleh enggak? Kebanyakan ulama mengatakan sumpah dengan Al-Qur'an, apalagi biasanya, insyaallah kan apalagi Pak Handan Toto ya, pejabat itu disumpahnya pakai Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an diangkat, ditaruh di atas. Banyak ulama mengatakan itu nggak boleh.
Karena itu sama saja penghinaan kepada Al-Quran. Nah, pertama itu. Bahwa gini orang kan agama loh. Nah, kedua, kalau seandainya yang mengatakan itu boleh, dia disumpah dengan Al-Quran, kemudian ketika jabatannya dia nggak amanah, itu dosanya besar sekali. Karena apa? Dia bersumpah dengan Al-Quran. Bersumpah dengan Al-Quran. Yang notabene ketika kita berdusta saja, kita ngomong di Al-Quran itu ada loh seperti ini, padahal nggak ada, itu udah dosa. Apa kita disumpah dengan Al-Quran kemudian kita mengkhianatinya, itu dosanya pertama dosa karena nggak amanah kepada rakyatnya, kedua dia dosa karena berdusta dengan Al-Quran. Bahkan itu bisa tambah yang lain. Makanya lebih baik khulasah kalam, yaitu kesimpulannya lebih baik kita nggak usah bersumpah dengan Al-Quran. Kalau nggak boleh berarti nggak sah, Pak. Kalau nggak boleh belum tentu nggak sah, Pak. Kayak contohnya laki-laki dilarang untuk sholat menggunakan kain sutera. Itu kan ada larangannya, nggih. Berarti kan laki-laki sholat pakai kain sutera nggak boleh. Sholatnya sah, bukan sah, tapi dia dosa. Nggak setiap yang dilarang itu menunjukkan nggak sah. Ada yang dilarang tapi menunjukkan nggak sah. Contohnya, kita dilarang mencuri. Kemudian ketika kita mau sholat, kita ngambil air tetangga, nggak izin, gosok. Atau misal kita, misalnya rumah kita, airnya mati, nggak ngalir, listriknya PDAM-nya nggak ngalir. Kemudian tetangga ada, sebelah tetangga rumah ada keran, pas pintunya buka, kita nggak izin masuk, wudhu, sholat kita nggak sah. Nggak sah. Yang serem itu kalau itu kan ya terkadang tetangga kan ya monggo kalau airnya habis silahkan, itu kan udah diizinkan ya sebelumnya. Apalagi kita deket ya, insya Allah itu nggak masuk kategori yang tadi mencuri air. Karena sebenarnya sudah diizinkan. Harusnya depan, Pak, nggak bisa di belakang. Iya. Kalau tetangga itu kan gampang lah, urusannya sama tetangga gampang. Yang susah, sebentar teman. Yang susah itu, misal kayak ya ini walaupun terjadi perdebatan di antara kita semua. Kayak contohnya kita mampir ke pom bensin, kemudian kita buang air kecil atau buang air besar. Di situ peraturannya itu setiap buang air kecil atau buang air besar itu kan harus bayar 2.000. Walaupun sering yang mungut itu ilegal, ya enggak? Ilegal, banyak ilegal. Bahkan kemarin Pak Menteri kan sempat protes. Nah, kan terjadi perdebatan di antara kita. Nah, seandainya memang itu benar-benar ketika kita masuk harus bayar, kemudian kita misal kebelet, kemudian kita mampir di pom bensin, masuk keluar kita nggak nyelengin, nggak nyemplungin, bersuci kita nggak sah. Itu para ulama sepakat. Karena apa? Bersuci itu wajib. Bahkan misal kalau kayak tayamum, syarat tayamum itu kan harus ada air. Kalau seandainya air nggak ada, adanya air di mana nggak ada, tapi ada yang jual air. Mau nggak mau kita harus beli, ya kita beli. Nah seperti itu hukumnya. Para ulama sepakat. Makanya kalau mau buang air kecil itu ke masjid. Karena masjid umumnya di masyarakat kita monggo. Umumnya di apalagi Solo Jogja itu monggo. Saya ke Jakarta jam sekian udah dikunci. Kalau Solo Jogja soalnya masih gampang, masjid banyak. Nah ini yang bahaya seperti itu. Karena itu kalau seandainya itu bayar. Kita kembali ke terjemah Al-Quran. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada sang pemilik waktu subuh. Ini secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ketika kita berbuat sesuatu, segala hal kita
meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilahnya di sebagian masyarakat kita, ma fi qalbi ghairullah. I'm nothing. Saya ini enggak ada apa-apanya tanpa Allah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kelebihan, tidak memberikan kemudahan kepada kita, maka kita tidak akan mungkin bisa jadi seperti ini. Dan kita nggak mungkin, termasuk saya, nggak mungkin saya bisa duduk di sini, saya nggak mungkin bisa menjadi sebesar ini, nggak mungkin. Loh, kan punya orang tua, iya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan urusan orang tua kita, belum tentu anaknya akan menjadi besar. Loh, banyak loh di sana orang sejak kecil nggak punya orang tua, nyatanya bisa gede jadi sukses. Itu banyak seperti itu. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung, aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik waktu subuh. Min syarri, min artinya apa? Min itu artinya adalah dari. Syarri itu artinya adalah keburukan, kejahatan, keburukan. Ma khalaq artinya apa? Apa yang diciptakan. Kira-kira apa maksudnya? Aku berlindung, kalau diterjemahkan, aku berlindung dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Setan jin. Bukan cuma cukup setan dan jin saja Bapak Ibu sekalian. Binatang. Kalau jin, setan semua orang tahu. Bahkan orang jahat pun sadar bahwasannya setan itu Manusia. jahat. Min syarri ma khalaq, ini yang sering nggak kita sadari, yaitu ya apa saja yang Allah ciptakan dari manusia, dari hewan. Berapa banyak manusia itu yang mencelakakan kita. Berapa banyak, mohon maaf ya, ada banyak kisah sering kita lalui, sering kita dapati, mungkin pernah kita dengar. Ada orang bertahun-tahun sahabatan, ternyata sahabatnya ini punya maksud tertentu. Berapa banyak orang bisnis ternyata sudah dibangun bersama sama sahabatnya. Ya kan, sahabat saya, nggak mungkin lah nih kita saling percaya, saya udah temenan bertahun-tahun, ternyata ditipu sama sahabatnya sendiri, atau ditusuk dari belakang. Banyak apa banyak. Saya pernah ketemu salah seorang orang Jogja. Beliau cerita, saya ini punya teman udah 20 tahun sejak saya masih muda. Sejak saya masih bujang, saya ngerintis bareng bisnis sama teman saya. 20 tahun. Ternyata saya selama ini ditipu. Duit saya hilang 1M. 1M hilang. Ditipu sama sahabatnya sendiri. Makanya ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa saja, bukan hanya dari setan, bukan hanya dari jin saja, termasuk juga manusia, teman sendiri. Kadang teman itu mencelakakan kita. Berapa banyak sahabat yang menusuk dari belakang. Begitu juga berapa banyak anak yang menjerumuskan orang tuanya ke dalam neraka. Banyak loh. Orang tuanya baik, ketika kerja amanah, ketika di perusahaan amanah, anaknya yang menjerumuskan. Pak, aku butuh ini. Pak, aku butuh itu. Bu, aku butuh ini. Itu loh, masa teman saya udah dibeliin motor CBR misalnya, masa motor saya masih butut, Pak tolonglah beliin. Padahal gaji orang tuanya tidak seberapa. Akhirnya mau tidak mau apa yang dilakukan? Ya mungkin korupsi, nyari pinjol misalnya, pinjaman online. Udah pinjaman online, riba. Habis itu apa? Diteror tiap hari. Belum nanti kalau telat bayar, keluarganya semua dihubungi. Berapa banyak bu anak yang menjerumuskan orang tuanya ke dalam neraka, ke dalam dosa. Banyak seperti itu.
Begitu juga berapa banyak istri yang menjerumuskan suaminya ke dalam dosa. Begitu juga sebaliknya. Ya kita adil, Bu. Ya bukan berarti saya di sini membela bapak enggak. Bapak banyak pasangan yang menjerumuskan pasangannya. Banyak. Bahkan saya sempat dengar ada mantan presiden kita, semoga Allah mengampuni beliau. Dulu katanya orangnya baik. Gara-gara keluarganya, gara-gara anaknya, akhirnya dia terjerat korupsi. Allah Ta'ala alam benar atau tidak. Mantan presiden kita, semoga Allah mengampuni beliau. Saya pernah ngobrol dengan ya orang-orang yang pernah hidup dengan sezaman beliau. Orangnya baik. Tapi gara-gara anaknya akhirnya dia korupsi, dana ini ditilep, dana itu ditilep, akhirnya menggelembungkan kekayaan negara. Banyak seperti itu. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, kita juga berlindung dari pasangan yang jelek. Ada loh kisah salah seorang ulama. Dulunya adalah ulama yang sangat top, pokoknya top lah, the best lah. Gara-gara apa? Dia salah memilih pasangan. Ternyata yang dinikahin ini adalah seorang perempuan yang pemikirannya, akidahnya itu sesat, menyimpang. Akhirnya apa yang terjadi? Suaminya akhirnya terjerumus. Alasan suaminya dulu, nggak apa-apa, istri saya nggak apa-apa. Saya udah paham agama, saya bisa mendidik istri saya. Nothing. Mohon maaf, nggak bisa. Jangan terlalu pede. Kita mohon maaf ya. Kita itu jangan terlalu percaya diri dengan kemampuan kita. Jangan. Kalau tanpa Allah, kita nggak ada apa-apanya. Tanpa Allah, kita nggak ada apa-apanya. Nggak bisa. Bapak Ibu pernah dengar kisah tentang tahu nggih? Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tahu kisah beliau akhir hayatnya meninggal? Meninggalnya sakit atau dibunuh? Dibunuh. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, suaminya Fatimah bintu Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib itu meninggalnya dibunuh. Siapa yang bunuh Bapak Ibu sekalian? Abdurrahman bin Muljam. Yang mengatakan Abdurrahman bin Muljam, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Muljim. Kalau kulihal, mau Abdurrahman bin Muljam atau Abdurrahman bin Muljim sama saja. Beliau ini Abdurrahman bin Muljam, beliau itu bukan sembarangan, gak ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng. Hafid 30 juz Al-Quran. Mbok jenengan mau dibolak-balik depan belakang, kanan kiri, samping kanan samping kiri, atas belakang, hafal 30 juz. Apalagi zaman dahulu, orang kalau dikatakan hafid itu bukan cuma hafid, bukan cuma hafal 30 juz. Hafal juga makna-maknanya. Abdurrahman bin Muljam, kenapa kok bisa membunuh Ali bin Abi Thalib? Hafid 30 juz. Bahkan Abdurrahman bin Muljam ini adalah salah satu pegawainya Umar bin Khattab. Kita tahu Umar bin Khattab, hadis sahih dari Rasulullah SAW, kalau seandainya Umar bin Khattab salah fi wadin, sedang umpamanya Umar bin Khattab lewat di suatu jalan, kemudian ada setan yang lewat di jalan tersebut. Apa yang dilakukan setan tersebut? Ngacir, cari jalan yang lain. Hadisnya sahih. Umar bin Khattab, namanya orang hebat, nggak mungkin milih orang sembarangan. Nggak mungkin kita jadi pemimpin terus kita milih anak buah kita, pejabat-pejabat kita, tangan kanan kita orang-orang yang nggak kompeten, nggak mungkin. Umar bin Khattab ini memilih Abdurrahman bin Muljam, yang akhirnya Abdurrahman bin Muljam ini yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dulunya memang orangnya luar biasa, hafid 30 juz, amalan solehnya Masya Allah nggak dilakukan lagi. Akan tetapi apa?
yang membuat Abdurrahman bin Muljam ini membunuh Ali bin Abi Thalib? Satu, Pak. Sebabnya apa? Gara-gara perempuan. Gara-gara perempuan. Gara-gara pasangannya. Jadi ada salah seorang yang datang ke Abdurrahman bin Muljam. Dia ngomong, Dul. Kalau bahasa kita kan Abdurrahman kan panggilannya Dul, ya. Kalau orang kita manggilnya Dul. Kalau orang Arab, Abdurrahman manggilnya Duhman. Singkatan dari Abdul Rahman. Kalau kita kan Dul semua. Dul. Misalnya. Ini kan jomblo. Kita kan belum nikah. Cantik banget. Cantik, kaya raya. Apa mulai, Pak? Kira-kira yang membuat laki-laki terpikat dengan seorang perempuan itu apa? Cantik, kaya raya, orang tuanya kaya raya. Kenapa mulai, Bu? Ya, kan cantik, Bu. Udah cantik, udah sepaket. Santun. Santun. Ya, ada bin Muljam ya jomblo. Siapa sih cowok yang nggak kepincut? Nggak ada laki-laki yang lihat perempuan kaya raya, cantik, dari keluarga terpandang, anak tunggal lagi ya. Jadi semua orang ya tetap pengen, cuma kan pengennya ya tingkat-tingkatan gitu. Nah, apalagi Abdurrahman bin Muljam ini jomblo, ya mau, tapi syaratnya satu katanya. Apa syaratnya? Tuh, bunuh Ali bin Abi Thalib. Karena dia ini sudah tertipu, pikirannya sudah ditipu dengan iming-iming perempuan kaya raya cantik. Cuma memang yang iming-imingi dan perempuan ini memang akidahnya bermasalah, pemahamannya bermasalah. Islam ya Islam, Pak yang bunuh Ali bin Abi Thalib, ngaku beragama Islam, tapi apa? Pemikirannya menyimpang, menghalalkan darah kaum muslimin. Boleh bunuh darah kaum muslimin itu boleh, halal. Bahkan Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Akhirnya karena sudah kepincut, ya sudah, Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini bahayanya. Makanya agar kita terlindung dari bahaya yang ada di sekeliling kita, apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah SAW perintahkan, yaitu ketika kita pagi apa? Doa apa kalau pagi? Doa zikir pagi. Ketika petang, doa zikir petang. Anak, pasangan, apalagi saudara. Berapa banyak saudara yang menjerumuskan kita? Banyak. Usaha kita sudah dari yang halal, bersih. Tiba-tiba masa bisnis selama ini kamu nggak punya pegangan? Pegangan apa maksudnya? Ya apalah pegangan, jimat lah atau apa, tuyul lah. Banyak orang seperti itu, banyak. Saudara, anak, pasangan, saudara. Kenapa mulai yang saya menjumulkan kita? Teman dong, teman, sahabat, banyak sahabat nikung sendiri, ngomongnya ya aman, investasinya aman, ternyata di gelapin. Investasinya aman, ternyata dia udah melalang buana ke Eropa, ke Amerika, jalan-jalan pakai uang kita. Ngomongnya itu usaha bersama, ternyata uang perusahaan dilep. Nah, kedua, selain dari apa yang diciptakan Allah, yaitu manusia. Kalau jin dan setan kita sudah tahu banyak bahaya jin dan setan. Manusia. Kedua, bahaya yang kedua yaitu dari hewan. Berapa banyak hewan peliharaan itu bisa menyesatkan manusia? Banyak loh, Pak. Misal kita punya hewan ternak, ya kita ternak nopo, Pak? Kalau laki-laki suka ternak nopo? Hewan peliharaannya. Burung, ayam, terus nopo mulai. Nopo? Yang lagi mahal nopo? Sekarang hewan ternak. Oh ya kambing. Nah, kambing. Apalagi kalau kambing itu ya kalau beranak lumayan. Kambing 2, 3 itu 1, 2, 3 kan lumayan.
Misal kambing lagi seneng-senengnya melihara kambing dari satu dari pasangan induk seinduk jantan dan betina dirawat berhari-hari, kemudian ternyata beranak pinak. Dulunya awalnya rajin sedekah, jadi lupa karena terlalu sibuk ngurusin. Dulunya ketika ibadah tepat waktu, ternyata ketika punya hewan ternyata jadi lupa waktu. Misal burung pagi-pagi sebelum ngantor sudah ngelek burung, mandiin burung. Iya, padahal yang mandiin juga belum mandi. Bahkan terkadang sampai adzan itu lupa, masih sibuk mandiin burung gitu. Ya kecuali kalau ada hal yang penting gitu, penting mendesak, mau tidak mau harus kita selesaikan dulu, ya boleh. Kenapa? Virus itu juga masuk hewan, karena virus itu kan juga ciptaan manusia. Ya juga manusia, ciptaan Allah, mohon maaf. Karena virus itu juga ciptaan Allah gitu loh. Ya walaupun virus itu juga bisa diciptakan manusia, bisa. Tapi yang jelas itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga virus. Berapa banyak ya orang ketika zaman pandemi ini, mohon maaf, ini kan alhamdulillah sudah mulai enak lah, nggak kayak setahun 2 tahun yang lalu ya. Awal-awal berapa banyak dulu sebelum pandemi ini melanda kita sama orang terdekat itu kan baik ya, baik, sering nyapa, sering ini sholat rajin gitu. Karena mungkin sholat di masjid rajin ya, karena mungkin sudah setahun 2 tahun sudah mulai jalan ke masjid, akhirnya jadi apa? Lupa masjid. Banyak dulunya rajin ibadah, rajin sholat, jadi lupa sholat, jadi nggak pernah sholat di masjid jadi enggak. Kemudian ketika dulu ketika sebelum pandemi ini rajin sedekah, sekarang jadi ketika sedekah hitungan gitu. Ya memang ya setiap kita kan memang memiliki tanggungan masing-masing, tapi setidaknya ya adalah, walaupun sedekahnya cuma 100-200, sebisa mungkin kita sedekahi selama kita mampu, dan yang kita nafkahi itu tidak kita abaikan. Karena salah satu sedekah yang israf, yang dilarang ketika kita bersedekah adalah misal kita terlalu sibuk bersedekah kepada orang lain, sedangkan orang yang di bawah tanggungan kita itu lupa kita beri makan, lupa kita sedekahi, itu baru kalau itu seperti itu israf. Kecuali kalau keluarga tanggungan kita itu sudah mencukupi, baru kita sedekah. Dan sedekah masing-masing kita itu berbeda. Min syarri ma khalaq, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang Allah ciptakan apa saja, dari jin, manusia, dan hewan. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri, artinya apa? Wa min syarri, dan aku berlindung, syarri dari kejahatan atau keburukan. Ghasikin itu adalah malam yang gelap gulita. Idza terjemahnya adalah idza apabila, waqab telah memasuki waktu malam, telah gelap. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan aku berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Malam itu bahayanya apa sih? Hah? Tadi
Nopo maling. Karena biasanya maling, rumah kemalingan kan biasanya malam, umumnya malam. Walaupun siang juga ada yang kemalingan, pagi juga ada yang kemalingan. Tapi waktu yang pas untuk melancarkan kejahatan, maling misalnya itu waktu malam. Jambret misalnya ketika kita pulang, kemudian kita lewat jalan yang sepi, tiba-tiba ada jambret atau ada begal, bajing loncat gitu. Ada yang di sini dari Lampung, emak Lampung gitu. Ya. Lampung ya. Lampung itu kan bajing loncatnya terkenal. Iya. Soalnya saya pernah hidup di Lampung. Keluarga saya banyak di Lampung. Mana Pak Lampungnya? Bandar Lampung, Bandar Jaya, Kota Bumi, Pesawaran, Pringsewu, banyak loh. Metro. Lampung itu banyak orang Jawa Pak. Iya, banyak. Saya metro banyak orang Jawa. Besok di mana lagi tuh? Lampung itu baru kalau orang Jawa dulu. Oh itu kalau di Lampung pulang agak sore aja, oh dasar. Oh tiba-tiba yang dibegal lah, ada bajing loncat lah. Habis itu jalannya yang masih ya. Sekarang udah enggak ya, alhamdulillah. Terus begitu juga malam. Malam ini juga salah satu yang perlu kita hindari dari kejahatan malam itu adalah ayat selanjutnya, yaitu apa? Wa min syarri an-naffatsati fil uqad. Dan aku wa min syarri, dan aku berlindung dari syarri naffatsah. Naffatsah adalah perempuan tukang sihir yang meniup-niup. Nafas. Nafas itu artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Nafas itu kan menghembuskan. Nafas. Bahkan kita bernafas. Itu nafas itu dari bahasa Arab. Nafas itu kan dari bahasa Arab, bukan dari bahasa lain. Makanya nggak heran bahasa Indonesia, bahasa kita ini itu banyak bahasa serapan dari bahasa Arab, banyak. Ada yang mengatakan 3.000, sekitar 3.000, ada yang mengatakan sekitar 4.000. Ala kulli hal banyak intinya. Intinya banyak sekali. Itu dari bahasa Arab. Nafasah adalah perempuan tukang sihir yang meniup. Nah, apa yang ditiup? Fil uqad. Apa yang ditiup? Fil uqad. Uqad ini adalah buhul, yaitu buhul untuk sihir biasanya. Nah, ini salah satu yang perlu kita hindari, salah satu yang perlu kita mintain, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dari buhul jampi dari tukang sihir. Nah, jampi ini, nah entah itu santet, entah itu lain sebagainya, itu biasanya itu memang beraksinya itu ketika malam hari. Jampi itu biasanya beraksinya di malam hari. Nah, kenapa jampi itu beraksinya di malam hari, Bapak Ibu sekalian? Kenapa kok nggak di siang hari, pagi hari? Kenapa kira-kira? Masih ramai Pak. Orang lengah. Nah, benar, kata Pak Hananto. Bukan masa sepinya. Kalau masa sepi, malam ramai banyak. Orang di luar jalan kan yang tek-tekan lah, apalah inilah, di warung di ini kan masih ramai. Nah, yang tepat adalah kenapa sihir, buhul, guna-guna jampi itu beraksinya ketika malam hari?
Karena ketika malam hari manusia itu lengah, manusia itu nggak waspada ketika tidur. Ketika tidur, namanya orang tidur itu umumnya orang itu nggak waspada. Mungkin ketika tidur lupa apa? Lupa doa. Lupa doa. Kemudian lupa apa lagi? Doa, wudhu. Lupa apa lagi? Hah? Membersihkan kamar tidur. Nah, Rasulullah SAW itu memerintahkan ketika kita mau tidur malam, itu kasurnya di apa? Tebahi. Bukan maksudnya ditebahi siapa tahu nanti ada makanan, ada semut, biar hilang, enggak. Bukan cuma itu Bapak Ibu sekalian. Karena ketika kasur kita itu nggak kita tebahi. Nah, jangan lupa ketika nebahi itu baca bismillah. Kita tebahi, kita bersihkan. Jangan tujuannya cuma biar semutnya hilang. Jangan hanya tujuannya biar nggak ngeres. Jangan hanya tujuannya misalnya kau punya anak kecil, makanannya siapa tahu nempel. Enggak cuma itu. Maksudnya ditebahi siapa tahu ada jin yang tidur di tempat tersebut. Coba bayangin ketika kita tidur sudah lupa baca bismillah, sudah lupa baca doa sebelum tidur, kemudian lupa berwudu sebelum tidur, ketika tidur langsung mapan, langsung blek tidurnya sama jin. Ya nggak heran ketika tidur mimpi buruk, kemudian ketika bangunnya telat, padahal nggak begadang. Kalau begadang kan ya masuk akal, bangun paginya telat. Tidur ya habis isya langsung tepal. Bangunnya jam 8. Bangun tuh. Matanya udah terbit ya. Ya itu. Ya coba dicek. Siapa tahu ketika tidur lupa baca doa, ketika tidur lupa wudu, ketika tidur lupa bersihkan kasur. Ini kisah nyata Bapak Ibu sekalian. Saya punya teman. Ini teman saya satu pondok, anak pondok. Saya nggak sebutkan namanya. Saya punya teman. Suatu ketika ujian, kan biasalah. Ketika di pondok itu kan ujian. Nah di pondok saya itu biasanya kalau ujian materinya itu bisa segini. Itu mau nggak mau harus dikebut semalam. Dan materinya itu bahasa Arab semua. Kalau bahasa Indonesia ya baca cukup, bahasa Arab baca, memahami, ngafal juga. Kalau bahasa Indonesia kan ya dibaca, udah cukup lah. Nah suatu ketika ujian, karena SKS sistem kebut semalam, akhirnya mau nggak mau materi mondok itu waktu saya SMA itu udah segini, 1 semester, mau nggak mau semalam harus selesai, harus dibaca semua. Dia baca karena keasikan baca, akhirnya ketiduran. Namanya orang ketiduran lupa baca doa tidur. Ya kan nggak mungkin orang ketiduran bisa aku tak baca doa dulu, nggak mungkin. Ketiduran, kemudian jam 12 malam dia sadar, bangun, pindah tempat. Waktu itu kan tempatnya di perpustakaan pondok, dia pindah di lantai bawah karena di sana ada kursi panjang, dia tidur. Jam 12 malam, ternyata jam 1 itu jam setengah 1 ada satpam pondok itu keliling pondok, akhirnya dia diusir. Malam balik ke asrama. Akhirnya tidur ke asrama. Namanya orang ngantuk ya, orang udah jalan ke asrama udah tayang-tayang. Ya kadang ketika ketemu kasur kan langsung blek. Jam 2 malam tiba-tiba
dia ini nendang ranjang ini tendang. Ini kejadiannya nyata Pak. Kebetulan yang atasnya itu saya, karena di pondok itu kan ranjangnya itu kan tingkat. Saya di atas, dia di bawah saya pas. Malam-malam jam 2 itu ditendangin. Ya saya mangkel, baru tidur sebentar. Udah dibangunin, tak tanya, woi, ini ngapain? Tapi pakai bahasa Arab ya, karena di pondok saya wajib bahasa Arab. Kalau nggak pakai bahasa Arab nanti dihukum. Yang ngomong, intinya begini, ini ngapain? Malam-malam ganggu orang tidur aja. Saya ngomong itu bentak, pakai suara kencang. Tapi dia nggak ada respon. Ini anak kenapa? Kok aneh gitu. Saya turun dari ranjang, tak pegang. Hei, malam-malam lu, besok ujian. Nggak sadar juga. Ini anak kenapa? Langsung saya bangunin wali asrama. Ustaz, ini kayaknya aja kesurupan Ustaz. Soalnya dia nggak sadar, dipukul-pukul, saya pukul-pukul, tabok muka, pipinya itu nggak sadar, masih nendang-nendang ranjang. Padahal ranjangnya itu dari besi, ditendang, bang, malam-malam. Saya bangunin, kata ustadznya, udah, antum pegangin. Biasanya kan nggak berani megangin sendirian. Saya bangunin temen, ini kesurupan, pegangin. Makanya satu asrama kita bangunin semua. Kita rupiah bareng-bareng jam 3 malam, kita rupiah bareng-bareng di tengah, kita rupiah, tidak benar itu kesurupan. Ketika dia rupiah beneran Pak, tiba-tiba ngomong dia. Sejak itu kamar saya jadi angker. Jadi angker karena ada yang kesurupan gitu. Dan kita masuk ke kamar jadi takut gitu. Tapi ini sebenarnya takut yang nggak disyariatkan. Kita nggak boleh takut kepada setan, itu nggak boleh. Jadi sejak saat itu kamarnya jadi kayak angker gitu. Itu benar kesurupan. Ketika sudah berapa hari, seminggu, 2 minggu, saya tanya sama teman saya, kenapa? Ente kok bisa kesurupan? Padahal yang dipegang itu ya waktu itu ujiannya tafsir. Masih ingat saya ujiannya tafsir. Yang tafsir saya kelas 2 SMP. Yang ngajar Ustaz Sakal, ingat ya? Hari Rabu. Dia itu belajar tafsir loh. Namanya tafsir kan ya otomatis baca Al-Quran. Tiduran. Saya ingat mus. Saya waktu itu saya lupa. Saya ketiduran, otomatis lupa baca doa. Kemudian apa? Saya juga lupa wudhu. Tidurnya ternyata ngadep ke kamar mandi. Jadi di perpustakaan pondok saya, itu kan ada kamar mandinya. Nah, di perpustakaan kan kadang ya karena kita sibuk baca, kadang kan kebelet atau apa kan turun terlalu jauh kan ribet. Nah, ini disediakan kamar mandi. Nah, dia tidurnya itu nggak deket banget, adep-adepan. Misal dia tidurnya di sini sandaran, tidurnya sandaran, depannya itu kamar mandi. Dia lupa, kesurupan, gara-gara tidur, cuma gara-gara tidur lupa baca. Nah, makanya ini wa min syarrin nafasati fil uqad. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buhul-buhul yang ditiupkan oleh para penyihir. Karena namanya malam, kita ini lengah, nggak waspada. Kadang lupa baca doa, lupa minta pertolongan kepada Allah. Makanya karena buhul-buhul, jampi-jampi, santet dan lain sebagainya itu aktifnya mulai bereaksinya ketika malam. Makanya ketika menjelang malam hari kita diperintahkan untuk berdoa zikir petang. Nah, pertanyaannya begini.
Bukankah kita tahu kita dilarang takut kepada jin dan setan? Bahkan jin dan setan itu lebih lemah, sejatinya lebih lemah daripada kita, daripada manusia. Kenapa? Ketika seseorang misalnya nyantet, jambi-jambi kepada orang lain, kok bisa manjur, bisa kena? Karena kita takut. Kenapa? Kenapa? Padahal setan itu lemah, sebenarnya lemah. Kita dilarang takut kepada setan. Kita boleh takut itu kepada hal-hal yang sifatnya tabi'i, hal-hal yang sifatnya tabiat. Contohnya tabiat apa? Kita takut kepada hewan buas. Misal, tiba-tiba di depan kita ada macan. Boleh nggak kita takut? Ya, boleh. Itu karena tabiat gitu loh. Tabiat manusia nggak bisa dihilangkan. Sedangkan takut kepada jin itu bukan tabiat yang nggak bisa dihilangkan. Sejatinya kita nggak boleh takut kepada jin, kepada setan nggak boleh takut. Tapi perlu kita ingat, kita nggak boleh takut kepada jin dan setan, tapi kita juga tidak boleh nantang jin dan setan, nggak boleh. Hei setan jin, sini datang, kamu nggak takut? Nggak boleh. Itu nggak boleh. Nanya Pak, kalau tuyul itu apa Pak? Tuyul, kata orang tuyul itu apa? Tuyul itu sama, itu juga jin dan setan. Tapi ada lagi Pak. Jin ya ada. Bagi orang yang meyakini, Ya jadi ada. ya jadi ada. Karena kita meyakini jadi ada. Apakah tuyul itu ada di Arab? Nggak ada. Tuyul ada di Cina? Nggak ada. Tuyul itu produk khas ciptaan masakan Indonesia. Tuyul. Terus nama mulai pocongan, genderuwo, kuntilanak, kowe gombel, Produksi Gunung Kawi. susun ngisor. Wah itu produk Gunung Kawi. asli Nusantara itu. Gunung Tempat Kawi. lain nggak ada ya. Iya. Gudangnya Gunung Kawi. Loh, saya di Arab itu ngomong pocong. Apa itu pocong? Nggak ada yang tahu. Pampen nggak ada. Pampen itu di Cina. Pampen itu Cina. Eropa itu apa ya? Dracula. Dracula kayaknya Pak. Pampen itu nggak salah Cina. Dracula itu Eropa. Indonesia aja yang kaya akan budaya Macam-macam ya. makhluk halus. Ada tuyul. Itu apa? Tapi sejatinya itu semuanya dari jin. Sama. Nah, kita kembali kenapa kok buhul, jambi-jambi itu bisa manjur? Sebab pertama, kenapa jambi-jambi itu bisa manjur? Karena pertama orang yang jambi-jambi itu imannya lemah. Betul nggak? Orang yang menjambi-jambi, misal orang yang nyantet kepada orang lain, ada orang misalnya nyantet kepada Pak Bejo disantet gitu. Yang ngirim santet ini imannya lemah apa bukan? Lemah. Lemah. Padahal kita tahu kita dilarang untuk mengguna-guna kepada orang lain, apalagi minta bantuan kepada jin. Begitu juga, bukankah ketika kita mengirim guna-guna kepada orang lain, sama saja kita mencelakakan orang tersebut. Sedangkan kita haram untuk mencelakakan atau merugikan orang lain tanpa sebab yang dibenarkan. Imannya lemah. Makanya kenapa jambi-jambi, buhul, santet ini kok bisa manjur, bisa kena ke orang yang dikirim? Karena pertama pengirimnya imannya lemah, terus ditambah lagi dia ini semakin ditambah dia ini minta bantuan kepada jin, yang notabene jin itu lebih lemah daripada manusia. Makanya para ulama dari sini menafsirkan, semakin seseorang itu imannya semakin lemah, semakin keimanannya kepada Allah semakin lemah, semakin kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin lemah, maka jampi-jampi atau mudarat yang dihasilkan dari orang tersebut itu semakin kuat. Bukan jin yang kuat, kita yang memberi kekuatan kepada jin tersebut. Kalau menjambi-jambi untuk kebaikan, Contohin apa Pak? Jambi-jambi kebaikan. Ada Pak. contohnya Ada. Memang ada Pak jambi-jambi. Ben katut. Jambi-jambi kebaikan contohin apa? ya, supaya istri lebih sayang. Nah, misalnya. ben katut, kan bilang ben katut. Ada misal kita guna-guna biar
istri itu semakin sayang kepada suaminya. Sedangkan suami dan istri itu kan sejatinya memang rasa cinta dan sayang yang harus ditumbuhkan di antara mereka. Sedangkan cinta di antara mereka berdua ini kan tidak mengandung dosa, ya. Ada dosa antara suami istri kasih sayang enggak? Ada sebagian yang mengatakan ini boleh menjampi-jampi istri, menjampi-jampi pasangan agar semakin sayang kepada pasangannya. Ada yang mengatakan boleh. Tapi ini yang perlu diingat, ini pendapatnya lemah. Apalagi jambi-jambinya itu misalnya pakai bantuan jin, kan nggak boleh. Misal kalau jambi-jambinya, nah boleh jambi-jambi boleh kepada pasangan agar semakin sayang, itu boleh. Contohnya loh, jambi-jambi. Misal bapak ya langsung ketika ketemu istrinya buka dompet, ambil uang merah langsung sebarin, bim salabin. Sayang nggak istrinya? Sayang. Itu jambi-jambi yang boleh, Pak. Langsung disembur. Ya Pak ya, Hah? ajarin. Kenapa? Ajarin. Ajarin. Sayang, dompet saya nggak ada stok merahnya, Pak. Sebarin. Itu boleh, jambi-jambi yang boleh seperti itu. Ngambil uang, nih kasih ke istrinya. Oh itu jambi-jambi itu. Langsung istrinya langsung sayang. Bapak butuh nopo? Ketawa. Itu jambi-jambi yang boleh, Pak. Tapi kalau jambi-jambi lewat perantara nggak boleh. Itu syirik, termasuk syirik. Termasuk syirik. Ada pertanyaan? Berapa menit lagi? Udah habis ya? Kenapa sih itu kok perempuan-perempuan enggak ada laki-laki? Nah, kenapa perempuan-perempuan bukan laki-laki? Karena perempuan ini objek yang paling mudah. Mudah dirayu. Padahal laki-laki juga ada. Memang laki-laki memang ada. Karena perempuan ini lebih gampang dirayu. Perempuan. Perempuan itu lebih gampang dirayu. Tapi Kemudian, itu kan berat. kemudian perempuan itu lebih mengedepankan perasaannya. Perempuan itu gampang terenyuh. Beda dengan laki-laki. Nah, nggak apa-apa, biasa aja. Laki-laki memang seperti itu. Nah, perempuan ini saya jelaskan sebentar. Perempuan itu lebih gampang terenyuh hati. Makanya hati ini gampang dimasuki. Beda dengan laki-laki. Memang laki-laki memang ada yang keimanannya lebih lemah daripada perempuan, ada. Tapi ini secara umum ya, secara umum perempuan itu lebih gampang dimasuki dari hatinya. Gampang terenyuh, gampang ini. Kemudian ditambah lagi nopo, perempuan itu naqisatu aqlin wa dinin. Perempuan itu ada kekurangan di agama dan akalnya. Dari agama apa? Bukankah perempuan itu enggak sholat dan enggak puasa ketika haid? Nah, itu objek yang paling mudah dimasuki oleh Tapi itu kan udah kodrat, Pak. Iya makanya itu. Sudah. Itu